People, the world as you know it is changing. A new day is coming, our day, and you're responsible, all of you. Cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok aktivis muda yang berniat melakukan tindakan perusakan sebagai bagian dari protes atas krisis lingkungan yang terjadi saat ini, di mana mereka akan mendatangi salah satu toko furnitur terbesar yang dianggap menjual barang hasil pengerusakan alam. Alright. Let's go. Tibanya di lokasi, mereka yang berjumlah 6 orang pun menyebar ke berbagai titik dan mulai bersembunyi untuk menunggu sampai toko itu tutup. Dan kisah akan berfokus pada salah satu satpam toko bernama Kevin yang saat ini sedang dimarahi oleh bosnya terkait tindakan kekerasan yang dilakukannya pada salah satu pengunjung yang menghinanya. Kevin diketahui memiliki masalah dalam mengendalikan emosinya alias temperamental. Bukan gara-gara tidak puas dengan kebijakan pemerintah, tapi memang sudah seperti itu sejak kecil. Bahkan Kevin sempat berani memukul laci loker saat si bos masih memarahinya. Spit on you and deal with it. If they spit on you, if they insult you, Okay. Jack yang merupakan kakak kandung Kevin pun langsung berbicara dengan si bos tentang kelanjutan Kevin di tempat ini. Yang setelah beberapa menit mengobrol, Jack pun kembali menemui Kevin untuk memberitahuinya bahwa si bos mengizinkan Kevin tetap bekerja di sini asalkan Kevin mau masuk shift malam bersama dengan Jack kakaknya selama 4 minggu ke depan. what? No. Kevin pun langsung menghampiri kakaknya setelah mendengar kabar tersebut. Ia diketahui sangat suka menyendiri di alam liar dan sudah ada rencana untuk melakukan petualangan ke dalam hutan pada minggu ini. Sehingga tergantung pada Kevin sendiri pilih ke hutan atau dipecat. Tak lama setelah toko tutup, petugas cleaning service pun mulai berkeliling membersihkan seluruh area toko, di mana salah satu aktivis muda bernama Grace pun memulai aksinya dengan mengikuti salah satu petugas kebersihan dan menyuarakan protesnya, yaitu wake up, yang berarti bangun agar semua orang berhenti membeli barang di toko ini. Tepat saat Jack dan Kevin sudah menutup semua pintu masuk toko dan para petugas kebersihan sudah pulang, Grace dan kawan-kawan aktivisnya pun langsung bereaksi dengan melakukan tindakan vandalisme seperti mencoret-coret semua produk yang ada di sana. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan dua orang kawan Grace, ada Karim dan Ethan. Berbeda dengan yang lainnya, Ethan menyiapkan sekantong jantung babi lengkap dengan darahnya untuk dilengkapi mengotori produk kamar mandi. Yang mana Ethan setelah selesai mendokumentasikan protesnya ada semacam senioritas ketika Karim yang baru pertama kali ikut. Ia dikecam agar jangan banyak tingkah oleh Ethan yang notabene-nya lebih dulu bergabung dalam kelompok ini. Stay close and try not to. Jack dan Kevin sendiri terlihat sedang berada di ruangan mereka, yaitu ruangan pengawas dengan Jack yang tengah asik minum. Sebenarnya itu dilarang karena tidak boleh mengkonsumsi alkohol pada saat jam kerja, yang jika sampai ketahuan maka sanksinya adalah pemecatan. Berbeda dengan kakaknya Kevin, lebih suka menyibukkan diri dengan hobinya, yaitu membuat busur panah dari kayu, atau dia menyebutnya alat berburu primitif sebagai kegiatan mengisi waktu luang. Kembali ke Ethan dan Karim yang dikejutkan oleh salah satu sahabat mereka bernama Emily yang sedang kesakitan di kantin toko, dimana itu hanyalah prank semata sebelum akhirnya mereka berperang dengan saling melempar makanan dan melakukan pemberontakan di lokasi kantin tersebut. Selesai main lempar-lemparan, mereka pun makan malam dengan mengkonsumsi makanan yang bukan milik mereka. Alih-alih memiliki tujuan baik ingin menyadarkan semua orang agar menjaga lingkungan, jangan merusak alam, jangan mencuri alam, jangan menyia-nyiakan apa yang disediakan oleh alam, mereka sendiri malah mencuri makanan dari kantin itu. Whoa. What are you doing, man?
Karim pun dikejutkan oleh Ethan yang tiba-tiba menodongkan senjata ke arahnya. Ternyata itu adalah senjata paintball yang berisikan peluru cairan berwarna atau cat. Ethan sengaja menyiapkan hal itu agar mereka semua bisa lebih totalitas merusak dan memberantaki seluruh produk yang ada di toko ini. Set free the beast. 1 hour, 3 teams. No more animal massacres. No more deforestation. Kevin sendiri terlihat sedang menguji coba busur panahnya yang ternyata belum bisa bekerja dengan sangat baik. Hal itu sempat memancing tawa Jack kakaknya sampai akhirnya menyadari layar monitor pengawas ketika salah satu remaja sedang berkeliaran di dalam toko mereka. Some kid got inside. Sesuai prosedur, Kevin pun langsung menghubungi polisi untuk mengamankan para penyusup. Namun dengan kondisi Jack yang setengah mabuk setelah mengkonsumsi alkohol, tentu saja ini akan menjadi masalah besar yang dapat mengancam pekerjaan mereka. Sehingga tak ada pilihan lain, Jack dan Kevin harus melakukan ini sendiri, mengusir para remaja itu keluar dari tempat ini. Scare him, brother. No need to get anyone else involved. Berlokasi di area produk kamar mandi, Kevin dan Jack pun mulai berkeliling dengan Emily yang sedang bersembunyi. Karim yang baru beres cuci muka dari toilet pun langsung keluar dengan menenteng senjata paintballnya dan langsung menembak Jack dari belakang. Alhasil Karim pun harus tertangkap oleh Jack dan Kevin yang langsung menginterogasinya. Yang alangkah emosinya mereka berdua tatkala melihat salah satu produk sudah dalam kondisi kotor oleh darah babi. Sehingga Kevin dengan cepat menarik Karim dan mendorong kepalanya ke dalam kloset kamar mandi. Stop it, Kevin. Stop, Kevin. Let go of him! Kevin dan Jack kembali dikejutkan oleh kemunculan Emily yang sedang merekam perbuatan mereka berdua. Emily mengancam akan menyebarkan video tersebut di media sosial, bahkan ketika Emily menyadari bau alkohol yang keluar dari mulut si Jack ini. Itu akan semakin membuat Jack dan Kevin terancam dipecat dari pekerjaannya, sehingga Jack pun langsung mencoba merebut ponsel tersebut, tetapi inilah yang terjadi. What are you doing? Give me that! Emily tak sengaja mendorong Jack yang membuat kepalanya terbentur pada benda keras, di mana Kevin sang adik pun seketika terdiam menatap nasib kakaknya yang entah sudah mati atau masih hidup. Kevin yang dikenal temperamental pun seketika mencekik Emily hingga membenturkan tubuhnya berkali-kali yang membuatnya langsung kehilangan nyawanya. Melihat Emily tewas, Karim pun buru-buru masuk ke dalam toilet dan mengunci dirinya di dalam sana. Ia dengan cepat mengirim pesan di grup untuk memberitahu semua orang tentang kematian Emily. Tetapi Karim yang sedang sibuk tembak-tembakan pun mengabaikan pesan tersebut dan justru malah mengira itu hanyalah prank belaka. Setelah membungkus jasad Emily dengan plastik, Kevin pun langsung melihat ponsel Emily dan mengambilnya. Disitulah ia sadar jika para remaja ini tidak hanya berdua saja, melainkan masih ada lagi, sehingga demi untuk mencegah mereka menghubungi polisi, Kevin pun langsung pergi ke atap gedung untuk merusak antena yang karena tempat ini jauh dari tower sinyal, maka Karim dan kawan-kawan tidak bisa menghubungi polisi ataupun orang dari luar. Ethan sendiri terlihat sedang bersama dengan Tyler dan masih sibuk dengan perang-perangannya sampai akhirnya ia tak sengaja terpeleset setelah menginjak darah Emily. Menyadari pesan dari Karim adalah benar, mereka berdua pun buru-buru mencari jalan keluar untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Ethan. Namun apesnya mereka semua tidak bisa keluar dari tempat ini kecuali bisa merebut kunci yang saat ini ada pada Kevin, di mana Kevin sendiri terlihat sedang menyiapkan semacam senjata dari pisau dapur yang direkatkan pada sebuah tongkat kayu dan berencana untuk melakukan perburuan pada semua remaja ini. Dengan jejak darah yang menempelkan pada kaki si Karim, Kevin pun bisa dengan mudah menemukannya di dalam toilet, sehingga inilah yang terjadi.
Ya, Karim pun cukup cerdas dengan berhasil mengelabui Kevin menggunakan sepatu yang sudah ia lepas. Namun, dia tidak cukup cepat ketika mencoba melarikan diri dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil melumpuhkan Karim, Kevin pun langsung membuat jebakan dari kursi kayu yang ia temukan. Ia benar-benar sedang berburu dan tidak ada keraguan untuk menghabisi para remaja ini. Selesai dengan jebakan, Kevin menyandra Karim di gudang dan memaksanya untuk berbicara di speaker agar semua orang atau temannya mau datang ke gudang itu. Salah satu temannya yang bernama Yasmin pun langsung menyadari hal itu dan membuat tanda help alias tolong pada kaca jendela toko tersebut. Don't leave me here. Please. Beralih ke Ethan dan Tyler yang sedang berdebat antara kabur atau menyelamatkan teman-temannya. Ternyata meskipun Ethan kurang menyukai Karim, Ethan masih mempunyai rasa tanggung jawab dan kemanusiaan untuk menyelamatkannya. Berdasarkan jasad Emily yang sudah dibungkus plastik, Ethan sadar jika Kevin si satpam berniat menghilangkan barang bukti, yaitu berarti ia tidak akan segan-segan untuk menghabisi nyawa mereka semua sehingga tidak ada pilihan lain. Ethan dan kawan-kawan harus melakukan perlawanan meskipun itu dengan cara kekerasan. Tiba di gedung, Ethan dan Tyler pun berjalan secara perlahan dengan Tyler yang nyaris menginjak kawat jebakan yang Kevin buat, di mana Ethan secara kebetulan melihat pergerakan Kevin di lorong lain dan berencana untuk menyergapnya dari dua arah yang berbeda. Yang ternyata yang Ethan sergap adalah Jack yang masih hidup, di mana Tyler sendiri memilih untuk kabur karena tidak mempunyai cukup nyali untuk membantunya. Namun sepertinya itu adalah pilihan yang salah karena Kevin sudah menunggunya di sana dan langsung melakukan hal seperti berikut ini. Ethan sendiri nyaris mati kehabisan nafas jika saja Jack tidak melepaskan cekikannya, di mana Yasmin tiba-tiba muncul menembakkan pointballnya sehingga Ethan berhasil meloloskan diri. Di saat bersamaan, Grace juga berhasil menyelamatkan Karim yang masih dalam kondisi terikat, di mana saat Kevin muncul dan bermaksud mencegatnya, Jack tiba-tiba datang dari belakang sehingga inilah yang terjadi. Jack akhirnya tewas di tangan Kevin, adiknya sendiri. Momen itu langsung Grace dan Karim manfaatkan untuk kabur dari sana, tetapi Grace terkena jebakan yang sudah Kevin buat, yang karena Karim bingung harus menolong dan harus berbuat apa, ia pun memilih pergi dan meninggalkan Grace sendirian di sana. Setelah bergabung dengan Ethan dan Yasmin, mereka bertiga pun pergi ke kantin untuk memecahkan kaca jendela. Menyadari kacanya sulit ditembus, mereka pun memicu alarm peringatan dengan mendekatkan api pada sensor. Namun itu masih tidak berhasil karena Kevin sudah menonaktifkan semua sistem keamanan di tempat ini. Di tengah keputusasaan itu, suara Kevin tiba-tiba muncul di speaker untuk memberitahu tentang Grace yang masih hidup tapi kehilangan banyak darah dan sengaja ditempatkan dalam freezer untuk memperlambat detak jantungnya. Dengan fakta bahwa semuanya menjadi semakin kacau, Kevin mengatakan gencatan senjata alias menghentikan perselisihan ini, asalkan Karim dan kawan-kawan mau merakit kembali barang-barang yang sudah mereka rusak. Salah satunya adalah lemari kayu mahal yang sudah mereka coret-coret. Everything you destroyed. Alih-alih jujur dengan gencatan senjatanya, Kevin ternyata melakukan ini masih sebagai bagian dari rencananya. Ia sudah menempatkan jebakan kawat yang dapat memicu sebuah pisau tajam, namun belum berhasil mengenai mereka bertiga. Setelah merakit lemarinya, mereka bertiga pun langsung diarahkan ke freezer tempat Grace disekap, di mana saat Karim dan kawan-kawan sedang melepaskan ikatannya, tiba-tiba inilah yang terjadi.
Masih bagian dari jebakan, cairan usus yang dapat bercahaya dalam gelap pun memenuhi tubuh mereka semua. Sehingga ketika lampunya dimatikan, Kevin bisa dengan mudah melihat mereka dari kegelapan dan inilah yang terjadi. Karim menjadi orang yang pertama ditarik Kevin. Terdengar suara tikaman pisau yang menembus kulit dan daging. Ethan pun langsung menyuruh Grace membawa Yasmin lari dari sana sementara dia Ethan akhirnya mati setelah Kevin menghantamnya layaknya hewan buruan. Tersisa Yasmin dan Grace yang masih hidup. Kevin pun menyalakan kembali lampu untuk mempermudahnya dalam berburu. Karena Grace sudah tak kuat berdiri, Yasmin pun mengambil troli untuk membawanya pergi. Yasmin memasuki ruang pengawas untuk mencari kunci dan berhasil mendapatkannya dan apa yang dia cari. Tak hanya itu saja, Yasmin pun semakin senang saat melihat seseorang yang melihat pesannya di luar. Namun naasnya nyawa Grace tak tertolong akibat kehabisan darah dan inilah yang terjadi. Yasmin berhasil menusuk mata Kevin menggunakan anak panah. Ia dengan cepat lari menuju pintu keluar dengan kunci yang sudah benar akan tetapi setelah semua orang modar, muncullah para polisi yang datang ke lokasi. Mereka semua benar-benar dibuat terkejut saat melihat pemandangan luar biasa. Ketika Kevin di sisa-sisa nafas terakhirnya masih sempat mengumpulkan semua mayat dengan dirinya yang seolah-olah menjadi sang pemburu. Beberapa hari setelah kejadian itu, toko pun kembali buka dengan para pengunjung yang masih tetap ramai. Namun masih ada satu jebakan kawat yang terhubung dengan pisau yang ada di rak barang-barang. Jebakan itu tak sengaja dipicu oleh salah satu bocah pengunjung dan film pun selesai.